semuanya. Wow, semangat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian semua dan mengecek kerapian pakaian kalian. Yang pertama, Andi. Andi sudah bagus, pakaiannya sudah rapi. Dipertahankan ya. Selanjutnya, Bima. Bima juga sudah rapi, bagus sekali pada kalian berdua. Selanjutnya ada Caca. Caca juga sudah bagus. Dipertahankan untuk kerapiannya ya. Baik. Baik anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang berdirikan 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ibu akan menjelaskan apa itu teks narasi dan kenapa kalian harus memahami teks narasi tersebut. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang disajikan melalui peristiwa, kejadian, dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa yang terjadi pada narasi dapat berupa hayalan atau hal yang benar-benar terjadi. Hayalannya itu cerita fiksi dan yang benar-benar terjadi adalah cerita fakta. Tujuan dibuatnya teks narasi ialah untuk menghibur pembaca melalui kisah yang unik dalam bentuk fiksi atau non-fiksi. Beberapa contoh dari teks narasi adalah cerpen, novel, atau cerita inspiratif lainnya. Untuk membuat teks narasi yang baik, kalian harus mengikuti unsur kebahasaan dalam cerita tersebut. Di antaranya adalah menggunakan kata kiasan atau metafora agar cerita terlihat lebih menarik. Selanjutnya, menggunakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek atau tidak membutuhkan objek. Selanjutnya, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Baik, penjelasan berikutnya itu struktur teks narasi. Sebagai suatu karangan, teks narasi memiliki struktur tertentu yang sangat berguna dalam penyusunan karangan yang kronologis. Struktur yang membangun teks narasi yaitu yang pertama ada orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu, serta unsur-unsur lainnya. Yang kedua ada komplikasi, yaitu permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, maupun konflik yang terjadi dalam suatu peristiwa di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada resolusi, yaitu tahap pemecahan masalah yang dilakukan oleh para tokoh. Yang keempat ada orientasi atau koda, bagian penutup teks yang berisi pesan moral atau pembelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks narasi. Ciri-ciri kebahasaan teks narasi mencakup penggunaan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga, kalimat bermakna lampau, konjungsi kronologis, kata kerja tindakan, kalimat tidak langsung, kata kerja mental, dan kata kiasan atau metafora. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang ciri-ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama, penggunaan
Penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti orang pertama digunakan untuk menunjukkan bahwa narator adalah pelaku cerita. Misalnya narator menggunakan saya, aku. Kata ganti orang ketiga digunakan untuk menunjukkan bahwa narator menceritakan cerita dari sudut pandang orang lain. Misalnya dia, mereka. Yang kedua, kalimat bermakna lampau. Teks narasi umumnya menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya kemarin, semalam. Ketiga, konjungsi. Konjungsi kronologis digunakan untuk menunjukkan urutan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya kemudian, setelah, sebelum. Yang keempat, kata kerja tindakan. Kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, berlari, berbicara, memukul. Yang kelima, kalimat tidak langsung. Kalimat yang digunakan untuk menyampaikan apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh tokoh dalam cerita. Misalnya, dia berkata bahwa. Yang keenam, kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas pikiran atau perasaan tokoh. Misalnya, berpikir, merasa, mengingat. Yang ketujuh, kata kiasan atau metafora. Kata atau ungkapan yang tidak memiliki arti sebenarnya, tetapi digunakan untuk memperindah atau memperluas makna dalam cerita. Misalnya, hati yang berbatu. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu siswa setelah membaca teks diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks narasi dengan benar. Selanjutnya, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks narasi dengan baik dan benar. Selanjutnya, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis teks narasi dengan baik dan benar. Baik, karena kalian tadi sudah Ibu bagi dalam beberapa kelompok, maka Ibu minta kalian bisa duduk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Yang tertib ya, jangan dorong-dorong. Baik, Ibu akan memberikan contoh dari teks narasi yang akan kalian analisis tentang apa-apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Setiap kelompok satu perwakilan ambil ya. Kelompoknya Andi, tolong diambil. Kelompoknya Bima, ya sama-sama. Kelompoknya Caca, Ibu minta kalian mengerjakan contoh teks narasi yang Ibu sudah berikan kepada kalian dengan tertib ya. Dan jika masih ada yang bingung atau ingin bertanya, boleh ditanyakan. Kalian melakukan diskusi ini untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang Ibu berikan, sehingga kalian dapat memahami cara penyampaian cerita dan penggunaan bahasa yang efektif di dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, setiap kelompok menyusun poin-poin penting hasil diskusi dari kelompok menjadi sebuah presentasi singkat. Nah, kalian di sini akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapat dari teks narasi yang sudah Ibu berikan. Dapat dipresentasikan dengan mudah dan dapat dipahami secara singkat. Baik, waktunya sekarang presentasi oleh setiap kelompok. Wow, presentasi yang sangat bagus semuanya. Beri tepuk tangan. Presentasi yang sangat bagus untuk kalian semua.
Ibu harap kalian dapat memahami tentang teks narasi ini, kalian dapat mengidentifikasi struktur dengan benar dan membaca kaidah kebahasaan dalam teks narasi ini dengan benar juga. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, Ibu ingin berefleksi atau ingin mengulang kembali apa yang sudah kita bahas mengenai teks narasi ini. Kalau begitu Ibu ingin bertanya kepada siapa mau? Ibu ingin bertanya kepada Bima. Bima, bisa sebutkan salah satu contoh teks narasi itu seperti apa? Bagus. Contoh teks narasi itu yaitu cerpen atau cerita pendek. Kalau untuk Caca, salah satu contohnya. Bagus. Salah satu contohnya itu juga ada novel. Baik, anak-anak sekalian, mungkin pertemuan kita akan berakhir di sini, dan Ibu harap kepada kalian tidak lupa akan pelajaran kita hari ini, dan semoga kalian bisa mengingat apa yang kita sudah pelajari pada hari ini dan tidak akan lupa. Dan Ibu mohonkan maaf apabila penjelasan atau pencontohan Ibu kurang jelas dan kalian tidak bisa menangkapnya. Ibu memohon maaf. Untuk kelas hari ini kita akhiri saja. Wabillahi